रुद्रा कौन हो तुम? उनके भी बड़े बूढ़ों से बड़ा मैं हूँ। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film bertabur bintang yang berjudul Kanapa, keluaran tahun 2025. Film ini menceritakan seorang kesatria India yang dari kecil sangat membenci dewa. Dia ingin membuktikan kalau dewa itu tidak akan membantu rakyatnya ketika suku barbar menyerang mereka. Sampai di suatu titik dia jatuh cinta ke seorang gadis yang berasal dari suku yang sangat taat agama. Konflik demi konflik pun mulai bermunculan. Tapi berjalannya waktu, dia mulai menemukan kebesaran yang maha kuasa di setiap langkahnya. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja. Bempar Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan Dewa Siva yang sedang di Nirwana. Bersama Dewi Parvati, mereka melihat kehidupan manusia di bumi. Diperlihatkan ada sebuah suku yang sedang bernyanyi memuja kehebatan para dewa-dewa Hindustan. Setelah itu, para dewa-dewi ini pun main catur. Mereka membahas tentang manusia dengan permasalahan mereka masing-masing. Walaupun dewa selalu memberkati manusia, ada kalanya manusia tidak peduli dengan keberadaan dewa. Dewa Siva berkata kepada Dewi Parvati, kalau ada sebuah lingga yoni yang sangat keramat yang terletak di daerah suci yang bernama Vayulinggam. Dan kisahnya pun dimulai tentang kehidupan seorang pria yang sangat membenci dewa yang ditakdirkan akan menjadi sosok yang akan mengubah sejarah India. Abad kedua Masehi, Kali Guyam, diperlihatkan ada anak desa yang bernama Tinadu yang sangat lihai memanah. Ketika asik bermain, kalung temannya yang bernama Ketu tersangkut dahan pohon. Bangkainya, Ketu ini adalah Dontol versi Vrindavan. Ditolongin dit, kalungku kesangkut dit. Oh, keplak si sandase. Pas lagi asik-asiknya main, terdengar suara lonceng dari desa. Seketika, semua orang pun langsung berkumpul di altar desa suci. Semua orang juga menyerukan nama Dewa Samba. Dukun desa yang bernama Marema mendapatkan wangsit dari Dewa Samba. Kalau mereka ingin sejahtera dan makmur, Dewa pengen tumbal darah manusia. Kepala suku Natanadu yang merupakan ayah dari Tina bertanya, kenapa dewa butuh tumbal lagi? Bukankah mereka sekarang sudah makmur dan hidup damai? Tapi Marema bilang, itu sudah kehendak dewa. Manusia nggak boleh mempertanyakan wangsit dari dewa. Marema juga menyet-menyet jeruk suci dan melemparkannya. Pas hendak mengenai si Tina, Ketu berteriak, awas Tina, ada jeruk mabur. Singkat cerita, orang yang akan ditumbalkan adalah si Ketu, karena dialah yang terkena sambitan jeruk. Seketika itu juga semua warga suku langsung berteriak memuja Dewa Samba. Tapi tidak dengan teman-temannya si Ketu yang meratapi kepergiannya si Ketu. Tina bertanya ke bapaknya kenapa dewa yang sangat mereka puja malah ingin merebut nyawanya si Ketu. Nathan menjelaskan dengan bijaksana kalau semua ini perintah dewa, mereka harus menurutinya. Karena dewa tahu mana yang benar dan salah. Tapi Tina yang masih bocah nggak mengerti konsep dewa-dewaan. Dia itu nggak mau tinggal diam dan berlari untuk menyelamatkan si Ketu. Sayangnya semua telah terlambat. Ketu tewas ditumbalkan untuk dewa. Karena hal itulah Tina menjadi marah kepada dewa. Dia langsung menyambit patung dewa sehingga mengenai dukun Marema. Semenjak saat itu Tina sudah tidak ingin percaya lagi dengan sosok dewa. Dia pun berlari ke makam ibunya. Kok ada matanya tuh nisan? Adalah itu nggak penting-penting amat. Intinya sih Tina itu sangat marah. Kenapa semua orang-orang itu sangat bodoh? Kenapa mereka menyembah patung yang merupakan benda mati? Cuman gara-gara perintah dewa yang nggak jelas asal-usulnya, sahabat terbaiknya harus merenggang nyawa. Tak lama kemudian, Nathan pun mendatangi si Tina. Nathan menjelaskan konsep dewa-dewi. Mungkin sekarang Tina nggak akan mengerti, tapi ketika nanti dewasa, Tina akan mengerti dengan semua hal ini. Namun Tina berjanji, dia akan menjadi ateis selamanya. Dia tidak akan mempercayai dewa apapun selama hidupnya. Jika dewa beneran ada, dialah yang akan membunuh dewa itu. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah support Om pakai super thanks. Untuk Kak Rastri Diana Ananda, Kak Vita Farihatun, dan Kak Bakul Tengu. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu aja dilimpahkan ya. Kalau ada yang mau ikutan support Om, bisa juga dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Lanjut. 25 tahun kemudian, seperti biasa warga desa melakukan aktivitas mereka masing-masing. Tapi seketika ada burung elang yang gondol bayi orok yang lagi dijemur. Melihat itu, semua orang pun langsung pada panik. Dilempar tombak sama panah dong, nanti kalau kena bayinya gimana? Hadah. Karena nggak ada yang bisa mengenai itu burung nakal, Nathan pun langsung memanggil si Tina.
Seketika Tina pun langsung naik jaran dan nembak tuh burung pakai busur andalannya. Ditangkep deh, gampang amat ya. Karena aksi heroiknya si Tina yang keren weleh-weleh, ibu tuh bayi sangat berterima kasih. Tapi ngehenya dukun codet malah bilang kalau semua ini bantuan Dewa Samba. Kalau nggak ada bantuan dari dewa, maka tuh bayi udah jadi cemilan burung. Jelas saja Tina marah besar. Dia yang susah payah malah dewa yang disanjung-sanjung. Nah, diceritakan kalau omongan Tina pas masih kecil itu terus dia pegang teguh. Dia menjadi sosok kesatria yang tidak percaya dengan adanya dewa. Bahkan Tina sangat membenci dewa. Malam harinya, anak-anak yang tadi melihat kehebatannya si Tina bertanya kehidupan Tina pas dia masih kecil. Nathan menceritakan kalau dari kecil tuh bocah udah barbar. Dia pernah melawan seekor harimau seorang diri. Yalah, pokoknya gitu, keren abis. Keesokan harinya, Tina dan si Artal mencoba berburu di dalam hutan. Tanpa sengaja, Tina melihat bidadari yang sedang mandi di sungai. Seketika itu juga, jakunnya si Tina langsung naik turun. Ya, walaupun nggak kelihatan sih ya karena ketutupan brewok. Setelah mandi junub, mbak-mbak yang bernama Nemali itu langsung beranjak naik. Dia pun juga memandikan sebuah lingga di pinggir sungai. Bajingan kedruwo bikin kaget aja. Melihat mas-mas hitam berewokan tinggi, Nemali jelas saja kaget parah. Mana pakai ada cara peluk-pelukan kayak di film India lagi. Jengkel tuh tubuh bulatnya didemek-demek. Nemali pun langsung mengancungkan pedangnya ke Tina. Karena Tina yang cuman pelongo-pelongo karena takjub dengan kecantikannya si Nemali, dia tuh malah kelihatan cengoknya. Ya udah deh, Nemali pun langsung cus ninggalin ini mas-mas hula-hula bengong. Pas Artal sampai di sana, baru deh Tina tersadar. Dia bilang ke Artal kalau dia itu baru aja melihat cewek cantik banget, bodinya kayak biola Spanyol. Artal jelas saja nggak percaya, mana ada cewek cantik diantah berantah kayak gini. Demit paling demit, kalau nggak jin, kuntilanak, wewe gombel. Nah, di lain sisi, kita diperlihatkan sebuah desa yang kedatangan Guruji Pilaka dan Guruji Kikala. Mereka hendak bertemu dengan Ratu Panaga, penguasa di desa itu. Diceritakan kalau mereka itu bertugas menyebarkan agama ke pedalaman hutan. Salah satunya desa itu. Gak lama berselang, Nemali pun pulang. Dia juga langsung diperkenalkan dengan Guruji Pilaka dan Kikala. Tapi pas melihat tanda di tubuhnya si Nemali, Ratu Panaga yang merupakan ibunya si Nemali sangat marah. Dia tahu kalau Nemali itu pasti pergi ke dalam hutan untuk berdoa seorang diri. Panaga itu sudah mewanti-wanti Nemali untuk tidak pergi ke hutan sendirian karena banyak hewan buas di sana. Namun, Nemali yang sangat terobsesi dengan Dewa Siva tidak mau mendengarkan. Dia yakin Dewa Siva akan menjaganya dari segala bahaya. Nah, pas mau cabut, Nemali bertanya kedua guruji ini. Dia punya cita-cita untuk berdoa ke tanah suci Vayulingam. Tapi dua guruji ini malah menyebut si Nemali sebagai cewek gila. Vayulingam itu sangat suci, hanya pendeta tinggi yang boleh menginjakan kakinya di sana. Tempat itu juga dijaga ketat oleh suku Bernages yang dipimpin langsung oleh petapa suci Mahadeva Sastri. Orang-orang menyebutnya sebagai reinkarnasi Dewa Siva itu sendiri. Semua orang tunduk dan memujanya layaknya orang suci. Orang biasa tidak akan bisa melihat Linggayoni Vayulingam. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan ada satu pasukan berkuda yang memasuki hutan. Di tengah jalan, pasukan itu bertemu dengan si Tina. Mereka bertanya kemana arah Vayulingam. Karena nggak menganggap tempat itu sebagai tanah suci, Tina menunjukkan Vayulingam dengan entengnya. Nah, di tengah hutan, pasukan itu bertemu dengan 4 mbak gendal-gendul. Kapten pasukan itu yang bernama Mali berkata kalau mereka haus dan pengen minta susu ke mbak Pulen itu. Ngeheknya, Mali itu nggak pengen susu dari dalam gentong, tapi pengen mimik susu langsung dari sumbernya. Jelas saja mbak-mbak itu pun ngamuk. Tapi Mali lebih perkasa dan langsung hendak mempertuing para gadis di sana. Karena mendengar suara dari dalam hutan, Tina langsung bergegas masuk ke dalam sana. Di saat itulah, Tina yang melihat mbak-mbak lari gendal-gendil langsung membunuh orang-orang barbar itu. Dengan keahliannya memanah, Tina membantai satu persatu orang barbar itu. Untung aja Mbak Pulen juga ikutan mabar. Bahkan Artal yang gak pernah jauh dari si Tina ikutan menyerang. Sampailah menyisakan Mali seorang. Terjadilah duel hidup dan mati antara kedua orang kesatria ini.
Pas ada pasukan barbar yang hendak melarikan diri, Artal pengen membunuhnya. Tapi Tina melarang, biarkan orang itu kabur. Itu sebagai peringatan kalau tidak ada yang boleh menyentuh wilayah mereka. Nah, sekarang saatnya podcast. Mali yang kerongkongannya udah ketancap pisau masih bisa-bisanya mengancam. Tina nggak tahu dia berurusan dengan siapa. Mereka itu adalah suku barbar dari selatan yang dipimpin oleh Raja Bengis yang bernama Kala Mengkudu. Dikisahkan kalau Kala Mengkudu itu merupakan kesatria yang tidak mengenal ampun. Semua musuh-musuhnya pasti akan dibantai habis. Dipercayai kalau Kala Mengkudu itu merupakan reinkarnasi dari dewa kematian. Bangkainya Mali ini adik tirinya si Kala. Kalau sampai Kala tahu adiknya mati dibunuh sama si Tina, maka Kala akan murka. Semua rakyat di hutan akan musnah lah kebanyakan ngomong. Bajilah, mainin cek aja itu tenggorokan. Setelah itu rapat besar pun digelar. Semua orang pun ketakutan dengan berita kedatangan Kala Mengkudu. Nathan mencoba menenangkan rakyatnya kalau semua itu tidak akan pernah terjadi. Ngeheknya dukun codet Marema kembali show off. Dia bilang kalau dia tuh baru aja dikasih wangsit sama Dewa Samba. Kalau semua orang desa mau selamat, harus diadakan prosesi tumbal manusia lagi. Jelas saja yang paling menentang adalah si Tina. Orang mau diserang suku barbar malah mengorbanin nyawa orang. Sekali-kali mikir logis ngapa? Tina pun bilang dia akan membuktikan kalau dewa-dewaan itu nggak ada. Kalau suku barbar menyerang, dia yang akan menghancurkan semuanya tanpa bantuan dewa-dewaan. Nggak lama kemudian, Nathan pun mendatangi Tina yang lagi goleran di makam ibunya. Nathan mencoba menjelaskan kalau mereka itu hanya menjalankan tradisi yang sudah diwariskan selama ribuan tahun. Nah, karena situasi sudah nggak kondusif, Nathan ingin mengadakan pertemuan 5 klan untuk membahas soal ini. Beberapa hari kemudian, petinggi 5 klan besar pun berkumpul. Raja Bilus dari klan Canda, penjaga tanah suci Fayulinggam dengan pemimpinnya Kapandu, Raja Mandadu dan putranya Bebuli dari klan Mandu, Ratu Panaga dan putrinya Nemali dari klan Cencus, dan yang terakhir Raja Nathan dan putranya Tinadu dari klan Kaliugam. Pas datangnya udah keren-keren, seketika Tina langsung salfok pas ngeliat si Nemali di sana. Baru deh Tina yakin benar kalau cewek yang dia temuin di hutan tempo hari itu bukan demit tapi putri dari klan Cencus. Apa deleng-deleng matanya tak col-col sisan weh. Adalah intinya sih para penguasa pada berunding tentang kemungkinan pasukan barbar Kala Mengkudu menyerang mereka. Raja Mandadu bertanya kenapa mereka harus ikut membantu, kan yang membuat kesalahan itu si Tina. Nathan pun menekankan kalau sampai Kaliugam dikuasai, maka tinggal menunggu waktu saja sampai seluruh klan juga ikutan dibantai. Maka dari itu mereka harus bersatu untuk mengalahkan invasi dari Kala Mengkudu. Pas para tetua berdebat soal perang, fokus Tina nggak bisa lepas dari Nemali yang pulen parah. Ya emang sih ya, itu neneknya dari samping udah nyembel banget, om aja nggak bisa fokus nyeritainnya. Intinya sih, di rapat itu mereka saling ribut satu sama lain. Oke lah, mereka akan bergabung, tapi siapa yang akan memimpin pasukan gabungan untuk menghalau Kala Mengkudu? Raja Mandadu menyarankan putranya Bebuli sebagai kandidat pemimpin pasukan. Tapi Ratu Panaga nggak setuju pasukan yang dipimpin oleh klan yang celamitan. Gara-gara itu hampir aja mereka adu gebuk. Karena nggak ada yang sesuai, Nathan menyarankan Tinadu sebagai pemimpin pasukan. Karena dialah yang pernah melawan langsung pasukan Kala Mengkudu. Karena emang Tina itu kesatria yang sangat hebat, ketika voting mayoritas semua orang di sana pada setuju. Nah di saat itu Bebuli bilang ke bapaknya, biarkan tuh Tina senang dulu. Dia itu harus hidup untuk menjadi pemimpin. Gimana kalau aku bunuh dia sebelum perang terjadi? Di saat yang bersamaan, tentara yang berhasil kabur langsung laporan ke Kala Mengkudu. Mendengar adik tirinya dibunuh, Kala pun sangat murka. Dia pun langsung membunuh pembawa pesan itu. Kala juga berjanji dia akan membumi hanguskan seluruh wilayah Tinadu tinggal. Nah di dalam hutan kembali lagi, Nemali mendatangi lingga biasa dia berdoa. Dia meminta ke Dewa Siva agar menjaga sukunya ketika perang besok. Nggak lupa Nemali juga membawakan persembahan buah-buahan untuk dewa. Ngeheknya, para guruji malah memantau kemolekan tubuh Nemali dari kejauhan. Geblek yang kedua, si Tina itu bukannya mikir strategi perang, malah ngintilin si Nemali. Melihat Nemali yang kusuk berdoa, ini cowok berewokan malah ngembat buah-buahan persembahannya si dewa. Ini lagi pada ribut tak bandem jeruk sisan. Setelah kenyang makan buah-buahan, Tina membuang kulit pisang itu tepat di depannya si Nemali. Ngelihat semua persembahannya diambil dewa, Nemali pun sangat girang. Tapi pas dikasih tahu kalau semua persembahan itu dimakan sama Tina berewokan, Nemali pun langsung ngamuk. Dia berniat membunuh si Tina yang gak tahu adab.
Nah, udah Om duga pasti pelukan film India lagi. Gara-gara perkelahian itu, benih-benih cinta di antara mereka pun akhirnya timbul. Template sekali. Singkat katanya, Nemali pun berhasil mengalahkan si Tina. Tina bilang dia rela dibunuh oleh tangan manisnya si Nemali. Asyah, gombal mudah ketinggalan zaman. Tanpa sadar, pas mereka lagi bermesraan, pasukan barbar Kala Mengkudu sudah mulai long march untuk menghancurkan setiap wilayah yang mereka lewati. Nah, keesokan harinya, Nemali itu curhat sama teman-temannya, Yayu dan si Sulastri, kalau dia kayaknya sih lagi paling in love. Pas ketemu pohon lontar, Tina itu malah kembali muncul. Nggak perlu pakai basa-basi, Tina ngajarin Nemali untuk memanah, tentu aja sambil dibelai-belai dan digrepe-grepe. Ketika membuka buah lontar, nggak sengaja matanya si Tina kelilipan. Tina bilang kalau ayahnya itu pernah cerita kalau Tina itu punya mata seperti ibunya. Maka dari itu Tina sangat menjaga matanya itu. Tapi sekarang mata itu akan melihat wajah Nemali seumur hidupnya. Tina ingin bersama Nemali sampai akhir hayat. Habis itu jadian, gampang amat dapat pacar ya. Habis joget-joget dan keliling-keliling hutan, mereka pun gitulah, tahu ya, Om jelasinnya bingung nih. Pokoknya bunyinya tuh kayak gini loh. Silahkan divisualisasikan sendiri ya, bunyi itu kayak lagi ngapain. Sialnya, prosesi tanam-tanam ubi itu dilihat oleh dukun Condet Marema. Pagi harinya, pas mau lanjut mesra-mesraan, terdengar suara lonceng. Rupanya, prosesi penumbalan akan segera dilakukan. Sialnya, yang kena sambit jeruk keramat itu adalah si Artal, sahabatnya si Tina lagi. Nggak kayak sebelumnya, ketika Artal hendak dipenggal, Tina langsung menembakkan anak panahnya. Setelah menyelamatkan si Artal, Tina marahin semua orang. Seharusnya tradisi nggak ngotak kayak gini dihilangkan aja. Sebentar lagi pasukan barbar akan menyerang mereka. Ini malah mengorbanin nyawa orang seenak kutelnya sendiri. Nah, daripada lama, intinya aja nih ya, Tina berdebat dengan semua orang di sana. Semakin lama perdebatan itu, semakin bergeser juga perdebatannya. Nah, karena tadi dukun Condet melihat Tina dan Nemali enak-enak di bawah pohon, para tetua pun jadi ikutan heboh. Sialnya, Ratu Panaga dan Raja Mandudu yang sebelumnya saling membenci malah membuat kesepakatan. Mereka itu berniat besanan. Jelas saja Nemali nggak mau, dia itu udah jatuh cinta sama si Tina. Karena mereka hidup di zaman barbar, para tetua pun menyarankan agar Bebuli dan Tina saling berduel. Siapa yang menang bisa memiliki si Nemali. Singkat cerita, duel pun digelar. Dengan sombongnya, Bebuli bilang dia akan mengalahkan Tina tanpa senjata. Ya udah, Tina juga ikut-ikutan tanpa senjata. Udah lihat diri aja ya, berantem masa Iom ceritain. Awalnya sih Tina itu berhasil unggul, tapi di tengah duel, Bubali malah menggunakan senjata gada besarnya sehingga Tina pun langsung KO. Di saat itu, Bubali pun berbisik, dia akan membunuh si Tina dan akan menikahi si Nemali. Setiap hari dia akan kawin sama si Nemali sampai dia lemes. Mendengar itu, kemarahan Tina pun langsung memuncak. Dia pun langsung menghajar Bubali sampai keser-keser. Untuk penutupan, Tina mengambil senjatanya si Bubali dan gaplok tuh bangke sampai tumbang. Gak cuman itu, Tina juga menghajar si Babuli yang sudah tidak berdaya. Untung saja Nathan berhasil menghentikan keberingasannya si Tina. Karena udah kelewatan dan mendapatkan tekanan dari semua orang di sana, Nathan akhirnya nggak punya pilihan lain. Mulai detik itu Tina akan diasingkan dari desa selamanya, alias diusir. Tentu aja Tina kaget, tapi Nathan beneran mengusir si Tina dari desa. Nah, di saat hendak menghampiri si Tina, Ratu Panaga melarang si Nemali. Panaga mengancam kalau sampai Nemali berhubungan dengan Tina lagi, maka Nemali akan dibunuh. Setelah diusir, Tina pun hanya terduduk lemas di makam ibunya. Tina itu nggak tahu harus berbuat apa lagi. Mana situasi lagi mau perang lagi. Nah, di saat yang bersamaan, Nemali itu dimarahin habis-habisan sama emaknya. Tapi para guruji ingin memberikan sebuah nasihat. Dia menganggap cinta Nemali ke Tina itu tulus, begitu juga sebaliknya. Jangan sampai Ratu Panaga membuat keputusan yang salah, yang kelak akan menghancurkan hidup putrinya sendiri. Mendengar itu, Nemali pun semakin mantap. Dia akan pergi dari desa dan menemani si Tina. Nemali nggak peduli walaupun dia harus dibunuh. Pokoknya dia tuh mau sama si Tina. Dan mulai detik itu juga Nemali pun pergi dari klan.
Setelahnya, Nemali pun mendatangi si Tina yang terduduk lesu. Nemali berujar akan menemani si Tina sampai akhir hayatnya. Sambil endus-endusan, mereka pun berjanji sehidup semati. Mereka juga melakukan pernikahan dengan disaksikan nisan ibunya si Tina. Singkat cerita, pengantin baru ini membuat rumah di tempat pertama kali mereka bertemu. Bentar, mau fokus dulu lihat Mbak Nemali. Aduh, pulen. Pokoknya mereka itu hidup dengan bahagia, tiada hari tanpa mesra-mesraan. Di sana Tina juga membuat beduk besar. Kalau Tina lagi berburu di hutan dan Nemali dalam bahaya, Nemali harus memukul beduk itu. Niscaya Tina akan segera kembali ke rumah. Berjalannya waktu, Nemali pun menggambar sebuah lukisan lingga yang sering dia lihat di mimpinya. Nemali yakin kalau bentuk Vayu-Linggam seperti gambar yang dia buat. Nemali punya impian, dia ingin berdoa di Vayu-Linggam walaupun cuma sekali sebelum dia mati. Mendengar itu, Tina malah meremehkannya. Baginya dewa-dewaan itu nggak ada. Di markas klan Madu diperlihatkan kalau Bebali masih hidup, tapi dengan kondisi yang sangat kritis. Sedangkan pasukan Kala Mengkudu mulai mendekati hutan Vayu-Linggam. Benar saja, di malam itu pasukan Kala Mengkudu mulai menyerang. Dukun Marema yang meminta perlindungan Dewa Samba nggak luput dari pembantaian. Sadar nggak akan bisa menang, Nathan menyuruh Artal untuk membawa semua orang untuk lari ke dalam hutan. Sialnya, pasukan Kala terus mengejar sampai di jembatan gantung. Nathan pun tidak membiarkan satupun tentara Kala yang mendekat. Namun di saat itu, Kala langsung menembakkan anak panahnya. Di saat yang bersamaan, Tina terbangun dari tidurnya. Merasa ada yang mengganjal di hatinya, Tina langsung bergegas menaiki kuda kesayangannya. Tapi di tengah jalan, dia bertemu dengan sosok ayahnya. Nathan bilang kalau di dunia ini ada keadilan yang didasari oleh Tridharma. Walaupun Tina tidak percaya dengan adanya dewa, tapi kebajikan yang diemban oleh si Tina bersumber dari Tridharma itu. Intinya Nathan itu memberi wejang-wejangan untuk si Tina. Nathan juga meminta Tina untuk hidup bebas tanpa rasa penyesalan. Sebagai ayah, Nathan meminta maaf karena tidak bisa mendidik dan mengayomi si Tina dengan baik. Rupanya sosok di depan Tina itu bukan sosok fisik si Nathan. Sosok fisik Nathan sedang bertempur di jembatan gantung dan ditembakin anak panah oleh si Kala Mengkudu. Melihat tidak ada harapan lagi, Nathan memutuskan untuk mati bersama pasukan Kala agar pasukan Kala tidak bisa menyerang warga desa. Nah, di saat itu jugalah sosok Nathan menghilang dari pelukannya si Tina. Tak lama berselang, Tina menemui jasad ayahnya yang sudah terbujur kaku. Ketika Tina bersedih, semua orang menyuruh si Tina untuk mengikhlaskan kepergian ayahnya. Mungkin ini kehendak dewa. Jengkel dengan semua ini, Tina pun langsung muntap. Ayahnya itu mati karena dibunuh oleh Kala Mengkudu. Nggak ada sangkut pautnya sama dewa-dewaan. Tina berjanji tidak ada yang boleh memindahkan jasad ayahnya sebelum dia membalaskan dendam dan membunuh si Kala Mengkudu. Nama kok Mengkudu, kayak buah benyak-benyak kalau jatuh dari pohon, baunya kayak tai lagi. Di lain sisi, Kala Mengkudu lagi ngemil buah mengkudu. Dia itu masih belum puas sebelum bisa membunuh si Tinatun. Tahu-tahu ada anak panah yang langsung mengheadshot anak buahnya. Di panah itu juga tertulis tantangan dari si Tina yang bertuliskan tantangan di atas Bukit Nandi. Takdir Kala Mengkudu sudah dituliskan oleh si Tinatun. Nggak terima dipermalukan, Kala pun menyuruh anak buahnya untuk menembak si Tina. Tapi dari ratusan anak panah, nggak ada satupun yang mendekati posisinya si Tina. Tetua juga bilang dari puluhan perang yang pernah mereka lewati, baru kali ini ada pejuang yang tidak gentar ketika berhadapan dengan Kala Mengkudu. Seketika tetua itu pun langsung dibunuh oleh si Kala. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih kuat daripada Kala Mengkudu. Keesokannya dengan pasukan lengkap, Kala menepati tantangannya si Tina. Perang! Awalnya sih pasukan Tina itu terdesak karena kalah jumlah. Tapi di saat itu Tina mengambil trisulah yang dibawa oleh pendeta. Seketika semangat semua orang pun langsung muncul ketika melihat sosok si Tina yang seperti Dewa Siwa. Karena pasukan Kala semakin terdesak, Kala pun akhirnya turun tangan melawan si Tina. Pertarungan sengit pun tak dapat terelakkan. Singkat cerita, Tina berhasil memenggal kepala Kala Mengkudu. Setelah membalaskan dendam, Tina baru mengkremasi ayahnya. Setelah acara kremasian, Tina dan Nemali hendak kembali ke dalam hutan.
Namun mereka dicegat oleh si Artal. Sekarang suku Kaliam nggak punya pemimpin. Mereka ingin Tina menjadi pemimpin mereka. Sayangnya Tina menolak. Terakhir kali dia bertemu dengan ayahnya, Nathan mengusirnya dari desa. Walaupun sekarang dia sudah tiada, pesan itu akan terus Tina pegang teguh. Sekarang dia itu orang buangan. Tapi bila ada ancaman yang membahayakan desa, Tina akan berperang paling depan untuk mempertahankan suku yang sangat dicintai oleh ayahnya. Tak terasa beberapa bulan pun berlalu dengan cepat. Suatu hari diperlihatkan Nemali yang sedang menghias lingga persembahan untuk dewa. Nemali bilang kalau hari ini adalah hari Dewa Siva. Nemali akan berpuasa seharian penuh. Semua makanan akan dipersembahkan ke dewa. Nah, karena Tina nggak percaya sama dewa dan dia juga lagi lapar, Tina malah mengambil yogurt untuk persembahan. Seketika itu juga Nemali langsung menarik cawan yogurt itu. Walaupun Tina nggak percaya dewa, seenggaknya Tina itu menghormati kepercayaannya si Nemali. Sayangnya enggak. Tina itu malah menyebut Nemali sebagai budak agama. Adalah intinya mereka tuh berdebat. Nggak mau berdebat lebih dalam, Tina berencana untuk pergi ke hutan berburu. Tapi Nemali mengatakan bila Dewa Siva ingin, Tina tidak akan mendapatkan buruan sama sekali. Bahkan Tina tidak akan bisa membunuh seekor semut pun. Tina yang emosi berujar dia akan mendapatkan buruan yang banyak. Dia tidak akan pulang sebelum berhasil membawa buruannya. Dari Nirwana, Dewa Siva dan Dewi Parvati terus mengamati si Tina. Untuk menunjukkan kuasanya, Dewa Siva mengutus Rudra, salah satu dewa dari Rig Veda, kembali lagi ke bumi. Seperti perkataannya si Nemali, seharian Tina menyusuri hutan, dia sama sekali tidak melihat seekor pun binatang. Ketika dia melihat kawanan celeng, Tina pun langsung menembakkan anak panahnya. Tapi hasilnya nihil. Tina yang gak pernah meleset, hari itu selalu aja meleset. Di tempat lain, Bebuli yang sebelumnya sekarat, akhirnya tersadarkan. Baru juga dia siuman, Bebuli pun langsung ngamuk. Dia tuh gak terima dikalahkan oleh si Tina. Dia pengen segera balas dendam. Tentu aja, bapaknya pun melarang. Tina itu sangat kuat, bahkan dia bisa mengalahkan Kala Mengkudu seorang diri. Tapi Bebuli gak peduli dan malah menyerang ayahnya sendiri hingga tewas. Karena selalu aja meleset, Tina memutuskan untuk bobo di padang rumput. Di saat yang bersamaan, di 3 tempat yang berbeda, Rudra pun hadir. Di Vayulinggam, Rudra mendatangi Sastri. Di Gubuk, Rudra mendatangi Nemali. Dan di padang rumput, Rudra mendatangi si Tina. Daripada bingung, Om ceritain satu persatu aja ya. Mulai dari si Sastri. Melihat ada orang asing mendatanginya, Sastri pun kaget banget. Gimana bisa Rudra bisa sampai di sana tanpa ketahuan pasukan pengaman? Sastri sangat marah karena nggak seharusnya orang bisa masuk ke tempat suci itu. Intinya aja nih ya, daripada kepanjangan, Sastri itu menganggap kalau dia adalah pendeta yang paling dekat dengan Dewa Siva. Tapi si Rudra nggak sependapat. Selama ini Sastri cuman memonopoli Vayulinggam seorang diri. Sastri juga selalu terobsesi dengan barang-barang mewah sebagai persembahan dewa. Tapi lupa esensi persembahan dewa itu sendiri. Seketika Sastri pun langsung terdiam. Sekarang gilirannya si Nemali. Pas Nemali lagi menunggu kepulangan suaminya, Rudra muncul tiba-tiba. Melihat tampilannya si Rudra, Nemali menganggap si Rudra sebagai petapa pengelana. Rudra bilang dia sangat lapar dan langsung mengambil yogurt persembahan. Nemali pun bertanya-tanya kenapa Rudra yang seorang petapa berani mengambil persembahan dewa. Bahkan suaminya saja dimarahin, apalagi ini orang asing. Nah dikala itu Nemali pun diberi wejangan oleh si Rudra. Wejangannya kayak apa? Panjang banget. Intinya aja nih ya, Nemali pun langsung lepek-lepek gitu lah. Sebelum pergi, Nemali meminta tolong ke Rudra. Bila dia bertemu dengan suaminya, suruh Tina untuk segera pulang. Nemali udah gak marah lagi. Lanjut ke Tina. Pas dia lagi goleran di padang rumput, Rudra membangunkannya. Tentu saja si Tina marah karena bobok manisnya diganggu. Rudra pun bertanya kenapa orang ateis seperti si Tina mengenakan kalung simbol agama di lehernya. Dengan mantap Tina bilang kalau tuh kalung milik sahabat kecilnya dulu. Dia memakai kalung itu demi mengingatkan kalau kepercayaan bodohlah yang menyebabkan temannya tewas sia-sia. Tapi Rudra itu berkata, suatu saat ketika kalung itu terlepas dari lehernya si Tina, Tina akan melihat betapa besar peran dewa dalam kehidupan Tina selama ini. Nggak mau ngurusin ini petapa, Tina pun langsung mau pergi. Pas mau melangkahi batu yang seperti lingga, Rudra memperingatkan si Tina. Jengkel sama ini orang yang ceramah terus dari tadi, Tina pun langsung menyerang si Rudra. Tapi anehnya, walaupun sudah mengerahkan semua kekuatannya, serangan Rudra sama sekali tidak berarti. Bahkan ketika Rudra membalas serangan itu dengan lemah lembut, Tina pun langsung mental nggak karuan. Sialnya, pas Tina kecebur sungai, Bebuli malah mendatangi si Nemali. Dia itu masih pengen memiliki Nemali sebagai pemuas hasratnya. Sialnya, Nemali itu nggak bisa berkutik di hadapannya si Bebuli yang langsung membakar rumah itu. Sadar nggak bisa menang, Nemali pun mencoba melarikan diri. Nah di saat yang bersamaan, Tina itu berhasil berenang sampai di tepian. Anehnya, Rudra itu sudah berada di sana. Nggak mau kalah, Tina kembali menyerang si Rudra sampai dia mental-mental.
Dikala melempar kelapa hingga pecah, Rudra bilang, "Selamat, kau telah melakukan puja atau persembahan." Pas berantem tadi, Tina itu tanpa sadar telah melakukan prosesi puja. Baru deh si Tina ngeh kalau tempat pertarungan itu merupakan Vayulingam. Nah, sekarang tinggal satu step lagi. Tinggal si Rudra meyakini Dewa Siva di hatinya, maka semua prosesi selesai. Nah, dikala itu hati Tina pun bergejolak hebat. Di saat yang bersamaan, pas Nemali kabur, Bebuli malah menabuh gendang yang didengar oleh si Tina. Nggak pakai mikir, Tina pun langsung berlari ke rumahnya. Sayangnya semua telah terlambat, rumahnya telah hangus terbakar. Di sisi lain, Bebuli berhasil menghentikan si Nemali. Sadar Nemali dalam bahaya, Dewa Rudra memanggil hewan-hewan buas piaraannya. Laba-laba yang ngecerot-ngecerotin benda putih-putih lengket, dan ular kobra raksasa yang langsung melahap Bebuli hidup-hidup. Ketika Tina sampai di TKP, dia heran ada banyak benda putih-putih lengket yang muncrat sana-sini. Seketika itu juga Tina kembali ke Vayulingam. Rudra pun meminta si Tina untuk berdoa ke dewa, niscaya istrinya akan ditemukan. Nah, di saat itu dengan tulus Tina memohon ke dewa. Seketika itu juga doa Tina terkabul. Ada seekor gajah yang membawa Nemali. Tina pun menceritakan ke Nemali kalau ada sosok orang yang membantunya. Tapi pas menoleh, Rudra sudah hilang entah kemana. Melihat lingga Vayulingam, Nemali pun sadar kalau sosok Rudra itu pasti utusan Dewa Siva yang ditugaskan membantu mereka. Di titik itu jugalah Tina akhirnya mempercayai kuasa dewa. Pas dia memeluk lingga itu, Tina seperti memeluk Dewa Siva. Seketika itu juga kalungnya Ketu yang selalu dikenakan si Tina langsung putus, yang menandakan kalau omongan Rudra itu benar adanya. Keesokan paginya, pas Nemali terbangun, dia itu heran kemana suaminya pergi. Rupanya Tina yang sekarang sudah diperlihatkan kuasa dewa kembali ke Vayulingam. Hampir setiap hari Tina selalu datang ke Vayulingam. Hal itu pun membuat si Nemali merasa amat girang, karena suaminya sekarang sudah menerima Dewa Siva sebagai juru selamatnya. Sampai suatu hari, Tina yang lagi memberi persembahan ke Dewa Siva dilihat oleh si Sastri. Jelas saja Sastri itu marah besar, tak seharusnya ada orang asing yang mendekati Vayulingam. Gara-gara hal itu jugalah Sastri memanggil si Kampandu. Aslinya sih Kampandu itu udah memperingatkan agar si Tina segera pergi. Tapi Tina itu tetap aja kekeh ingin bersama Dewa Siva. Alhasil Tina pun ditangkap dan dicambuk beramai-ramai. Anehnya pas Tina dicambuk, batu Vayulingam menangis. Iki apa meneh to film? Aduh. Melihat tuh batu menangis, Tina pun langsung mengamuk. Tina juga langsung memeluk tuh batu. Pas melihat satu mata tuh batu berubah jadi merah, Tina langsung mencongkel bola matanya untuk dipersembahkan ke dewa. Sialnya satu mata lagi ikutan merah. Tina yang sangat menyayangi matanya itu dan berjanji akan memandangi kecantikan Nemali sampai ajal menjemput, meminta maaf ke Nemali. Rasa cintanya ke dewa lebih besar daripada apapun. Tanpa ragu, Tina mencongkel mata yang tersisa untuk dipersembahkan ke dewa. Setelah itu, bumi pun gonjang-ganjing dan mata Tina pun kembali pulih. Di akhir film, muncullah sosok Dewa Siva dan Dewi Parvati. Sebagai balasan untuk pengorbanannya si Tina, Dewa Siva memberikan nama baru, yaitu Kanapa. Segala doa Kanapa akan sampai ke Siva. Namun Kanapa ingin meminta sebuah permintaan. Dia ingin selalu dekat dengan Dewa Siva. Ya udah, Tina pun diubah menjadi aura dan dimasukkan ke dalam tubuh Dewa Siva. Dan filmnya berakhir. Ini endingnya kok koreng banget. Duh, gimana ya endingnya kok bapuk sekali saudara-saudara. Ini menurut Om lo ya, di awal film sampai pertempuran sama si Kala Mengkudu tuh masih keren. Tapi semakin kesini kok ya semakin kesono. Walaupun bertabur bintang-bintang top film India, ini film rugi parah. Rugi bandar bos. Dahlah, kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Prim Natihin.